Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi bahasa Indonesia dengan mengunggah topik pembicaraan pembentukan kalimat. Apa sih pembentukan kalimat itu? Yuk kita lihat bersama teman-teman saya. Dalam kesempatan kali ini, pada pembentukan kalimat, kita akan membahas 4 unsur pokok pembentukan kalimat. Pertama, unsur kalimat. Di sini kita akan membahas kata, frase, dan kelawasa. Lalu, kedua, struktur kalimat yang dijabarkan menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Yang ketiga, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dan yang keempat adalah alat-alat kalimat, seperti pola, urutan bentuk kata, intonasi dan tanda baca, serta kata tugas. Baik, dalam unsur kalimat ini, yang akan presentasi adalah teman saya, yang bernama Audi Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Nisa sebagai moderator di kelompok ini. Saya Audi Nabila Karulin akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Kalimat terdiri dari satuan kata dan ada pula yang berupa kelompok kata. Kelompok kata dapat berupa frase atau klausa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kata. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Makin banyak kosakata, maka makin terdapat kemungkinan untuk dapat berkomunikasi secara lebih dan lebih lancar. Contoh, kata belajar dibentuk oleh satu satuan kata. Anton belajar dibentuk oleh 2 satuan. Kemudian ada frase. Frase atau frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Unsur-unsur pembentukan frase tidak membentuk makna baru sebagaimana halnya kata majemuk. Next, frasa. Alex sedang menimbang sampel pakan di laboratorium kimia pakan. Frasa yaitu Alex sebagai subjek dalam kalimat, bukan frasa karena hanya terdiri dari satu kata. Kemudian sedang menimbang adalah fungsi predikat. Sampel pakan adalah fungsi objek, di laboratorium kimia pakan adalah fungsi keterangan. Next. Ciri-ciri frasa. Frasa dibentuk oleh 2 kata atau lebih, tidak mengandung unsur subjek dan predikat, serta unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Frasa inti dan frasa atributif. Inti frasa adalah unsur utama atau pokok, yaitu unsur yang diterangkan D, sedangkan frasa atributif adalah atribut atau pewatas yang merupakan unsur yang menerangkan M. Contoh, gedung laboratorium sedang dibangun, maka kodenya akan menjadi DMMD. Yang kita ketahui, D adalah unsur utama. Jadi, gedung adalah unsur utama, kemudian atributnya yaitu laboratorium. Yang dimaksud gedung itu adalah gedung laboratorium. Kemudian, sedang itu adalah atributnya juga. Yang bagaimana kita pahamkan, jadi gedung laboratorium itu sedang apa? Jadi gedung laboratorium itu sedang dibangun. Nah, dibangun dalam kata dibangun itu termasuk utama pokoknya.
untuk menjelaskan inti dari kalimat tersebut. Kemudian ada frasa atributif adalah frasa endosentris atributif atau frasa bertingkat yang unsur atributnya berupa kata berimbuhan. Contoh, strip anak tertua. Inti atributnya adalah garis pembatas. Inti atribut kata tertua dan pembatasan merupakan kata berhimbuhan ter dan peng. Next. Oke, untuk pembahasan klausa akan dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa. Subjek dari klausanya mungkin tidak tampak secara ekspresif, dan hal ini khususnya umum dalam bahasa bersubjek nol. Next. Perbedaan lainnya antara klausa dan frasa adalah klausa tidak berintonasi akhir dan tidak bertanda baca. Kalimat berintonasi akhir bertanda baca titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya yaitu yang ada di bawah sini, itu ada ia datang, ketika ia pergi, itu termasuk dalam klausa. Ia datang, ia pergi tanda tanya, pergi pakai tanda seru, dan ia datang yang pakai tanda titik itu merupakan kalimat. Next. Klausa dibedakan menjadi dua macam, yaitu klausa utama dan klausa bawahan. Klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan isinya sudah dapat kita pahami. Dalam kalimat majemuk bertingkat, klausa utama berfungsi sebagai inti kalimat. Sedangkan klausa bawahan merupakan yang belum lengkap isinya sehingga klausa itu tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat majemuk, bertingkat, atau campuran. Klausa ini berkedudukan sebagai perluasan salah satu fungsi kalimat. Fungsinya yaitu subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Klausa bawahan, subordinatif, itu yang menjadi bagian klausa lain juga disebut klausa sematan. Baik, yang kedua adalah struktur kalimat. Di antara bahasanya adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek akan dibawakan oleh teman saya, Anggiola Sukma Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya struktur kalimat. Apa sih itu struktur kalimat? Struktur kalimat berarti fungsi bagi unsur kalimat itu sendiri. Struktur kalimat tidak selalu berurutan SPOK dan pelengkap, tetapi banyak kalimat yang urutan unsurnya menyimpang daripada urutan tersebut. Untuk mengetahui fungsi unsur kalimat, perlu kita kenal pengertian dan ciri umum setiap fungsi-fungsi sintaksis itu. Oke, next. Oke, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal atau sesuatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada umumnya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nomina. Klausa atau frasa verba dalam kamus linguistik disebut bahwa subjek adalah bagian dari klausa berwujud nomina atau frasa nomina yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Selanjutnya, next.
Ciri-ciri subjek adalah yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang ditanyakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek, kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa. Selanjutnya yang kedua, biasanya disertai kata itu. Ini yang dapat tersebut sebagai pembatas antara subjek dan predikat. Selanjutnya yang ketiga, didahului kata bahwa. Kata bahwa merupakan penanda bahwa unsur yang menyertai adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. Di samping itu, kata bahwa juga merupakan penanda subjek yang berupa anak kalimat pada kalimat yang menggunakan kata adalah atau ialah. Selanjutnya yang keempat, keterangan pewatas atau atribut yang. Kata yang menjadi subjek suatu kalimat dapat diberikan keterangan lebih lanjut dengan menggunakan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. Selanjutnya yang kelima, ada tidak didahului proposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, berupa kata benda atau frasa kata benda. Subjek kebanyakan berupa kata benda atau frase kerja benda. Di samping kata benda, subjek dapat berupa kata kerja atau kata sifat. Biasanya disertai kata penunjuk itu. Akan dibacakan oleh teman saya, Amelia Rahma. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Next. Adapun ciri-ciri predikat. Poin 1, jawaban atau pertanyaan mengapa atau bagaimana. Poin 2, kata adalah atau ialah. Poin 3, dapat diingkarkan. Poin 4, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Poin 5, unsur pengisi predikat. Terima kasih. Subjek. Selanjutnya adalah objek yang akan dibacakan oleh teman kami, Ausefiatul Karimah. Kepadanya saya persilahkan. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi T. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu dibelakangi predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Next. Adapun ciri-ciri objek adalah A. Langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. Yang B. Dapat menjadi objek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk kata kerja predikatnya. Next. Lanjutan objek. Yang A tidak didahului preposisi. Tidak didahului preposisi. Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat dan tidak mendahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Yang A,
Kategori katanya kata benda atau frase kata benda. Yang B dapat diganti dengannya. Yang C didahului kata bahwa. Yang D anak kalimat pengganti kata benda ditandai oleh kata bahwa dan anak. Yang E kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif. Yang F kebanyakan kata kerja di berawalan ber atau ter. Tidak memerlukan objek intransitif. Yang G kebanyakan kata kerja berawalan memerlukan objek atau transitif. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak vel merupakan di belakang P yang berupa verbal. Posisi tersebut juga ditempati O dan jenis kata yang mengikuti vel dan O juga sama, yaitu dapat berubah nominal, frase nominal, atau klausa. Namun antaranya vel dan O terdapat perbedaan. Selanjutnya, ciri-ciri pelengkap adalah yang A terletak di belakang predikat, yang B tidak didahului preposisi, yang C kategori kenyataan dapat berubah kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Selanjutnya adalah keterangan yang akan dibacakan oleh Ahmad Reza. Kepadanya saya persilakan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur ket ini dapat menerangkan S, P, O, dan vel. Ket ini memiliki posisi mana suka, artinya posisi ket dapat berada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi ket adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Ciri-ciri keterangan adalah A. Bukan unsur utama, bersifat mana suka. B. Dapat dipindah-pindah posisi atau letaknya bebas. C. Umumnya didahului oleh kata depan seperti di, dari, ke, tentang. Saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Menurut jenis klausa atau struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukan. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. KB ditambah kakak atau kata benda ditambah kata kerja. Contohnya, ibu memasak. KB ditambah KS atau kata benda ditambah kata sifat. Contohnya, anak ini sangat rajin. KB ditambah kabil atau kata benda ditambah kata bilangan. Contohnya, apel itu ada 2 buah. Kalimat tunggal terdiri dari 2 jenis. Pertama, kalimat nominal yaitu jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Contohnya, adik perempuan saya ada 2 orang. Kalimat yang kedua ada kalimat verbal, yaitu jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, saya sedang mandi. Di sini ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar. Struktur kalimat majemuk terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik secara koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal, dan kedudukan tiap kalimat tunggal itu ialah setara baik secara struktur maupun makna kalimat itu. Contohnya, saya minum, saya makan, dia minum. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan 2 kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk
bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya dalam penggunaan ketika, karena, supaya, meskipun, jika, dan sehingga. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, Tony bermain dengan Kevin. Alat-alat kalimat. Ada 4 pokok yang perlu dapat perhatian dalam pembentukan kalimat. 4 hal tersebut adalah yang pertama, pola urutan kata. Kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur kata harus diurut menurut pola urutan tertentu yang dibenarkan oleh kaidah bahasa Indonesia. Perubahan struktur kalimat dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu tanpa melanggar atau merusak satuan fungsionalnya. Satuan fungsional S, P maupun K harus tetap sekelompok. Perlu kita ingat bahwa struktur fungsional yang dibenarkan dalam bahasa Indonesia hanyalah SPOK, KSPO, SKPO, PS atau POS. Selain itu, semua pola lain belum dilazimkan atau tidak dibenarkan. Yang kedua, ada bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas bentuk atau kata dasar atau kata turunan berupa kata berimbuhan, kata majemuk, dan kata berulang. Perbedaan bentuk kata dalam kalimat dapat mengubah makna struktur kalimat. Yang ketiga, intonasi dan tanda baca. Dengan intonasi kita dapat mengetahui apakah kita menghadapi pertanyaan, perintah, larangan, atau sebagainya. Unsur intonasi bekerja sama dalam mengemukakan makna struktur sebuah kalimat. Yang keempat, ada kata-kata tugas. Kata tugas merupakan suatu unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat. Kata tugas dapat menentukan makna kalimat secara struktural. Karena adanya kata tugas dapat melahirkan makna berbeda dengan kata yang tidak diberi kata tugas. Kata-kata dalam bahasa Indonesia dapat diklarifikasi atas benda atau KB, kata kerja atau kakak, dan sifat atau KS, dan kata tugas. Jadi, kata-kata yang tidak tergolong dalam KB, KK, KS adalah kata tugas. Kata tugas terdiri atas kata tugas pengantar kata benda, misalnya penggunaan kata di, pada, tentang. Kedua, ada kata tugas pengantar kata kerja, misalnya penggunaan kata akan, hendak, atau dan ingin. Yang ketiga, ada kata tugas pengantar kata sifat, misalnya penggunaan kata amat, sangat, paling. Yang keempat, ada kata tugas pengantar transformasi, misalnya penggunaan kata dan, atau, dan lalu. Yang kelima atau terakhir, kata tugas merupakan partikel, misalnya penggunaan kata lah, kah, tah, dan pun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari pembentukan kalimat. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.